teman-teman. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang hidrogen. Semoga bermanfaat ya. Hidrogen merupakan unsur yang paling sederhana yang terdiri atas satu proton dan satu elektron dan kelimpahan terbesar dalam bentuk wujud gas. Hidrogen merupakan unsur yang paling reaktif sehingga jarang sekali ditemukan dalam bentuk bebas. Di alam, hidrogen terdapat dalam bentuk senyawa dengan unsur lain dalam bentuk air H2O atau H2 atau bereaksi dengan karbon dalam bentuk molekul organik. Hidrogen merupakan unsur ketiga yang paling banyak terdapat di bumi setelah oksigen dan silikon. Kemudian, pada kondisi biasa, hidrogen terdapat dalam wujud gas diatomik. Hidrogen terdapat dalam keadaan bebas, banyak ditemukan dalam gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi dan di beberapa tempat penyulingan gas alam. Dalam sistem tata surya, hidrogen memiliki jumlah yang sangat banyak, yakni berkisar sekitar 75%. Di jagat raya, hidrogen merupakan penyusun dari bintang dan planet-planet yang sangat besar. Sifat fisika hidrogen. Hidrogen tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan mudah terbakar. Kemudian, hidrogen mudah meledak seketika disulut dengan api, dan hidrogen mudah meledak pada temperatur 560 derajat Celcius. Hidrogen bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Sifat kimia hidrogen. Hidrogen bersifat sangat reaktif dan bereaksi dengan setiap unsur yang bersifat oksidator dan bersifat lebih elektronegatif dibandingkan dengan hidrogen seperti golongan halida. Hidrogen dapat membentuk senyawa dengan unsur yang kurang bersifat elektronegatif, misalnya logam dengan membentuk hibrida. Hidrogen bereaksi dengan logam alkali membentuk hibrida. Kemudian hidrogen bereaksi dengan logam halogen membentuk hidrogen halida. Kemudian hidrogen sukar larut dalam pelarut air. Kemudian hidrogen bereaksi spontan dan hebat. Selanjutnya yaitu reaksi kimia pada hidrogen. Yang pertama, hidrogen dapat bereaksi dengan halogen. Halogen itu terdiri dari F, Cl, Br, dan I. Contoh reaksinya yaitu yang tertera pada slide di bawah. Yang kedua, hidrogen juga dapat bereaksi dengan logam alkali dan akan membentuk hidrida. Reaksinya yaitu yang tertera. Hidrogen akan bereaksi dengan spontan dan hebat pada suhu kamar pada klorin dan fluorin. Jadi, pada hidrogen dapat bereaksi dengan oksigen karena oksigen itu bersifat tidak terbakar. Ion H+ dan ion H-, sedangkan ion H- hidrida. Nah, ion H+ akan bereaksi dengan atom yang lebih elektronegatif seperti golongan halogen fluor, klor, brom, dan iodin. Sedangkan ion H+ akan bereaksi dengan atom yang lebih elektropositif. Contohnya adalah H3B akan menghasilkan reaksi B+ tambah 3H-. Ion H Selanjutnya kita akan membahas tentang isotop hidrogen. Apa sih isotop itu? Nah, isotop adalah atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor masanya berbeda. Nah, hidrogen ini mempunyai 3 isotop, yaitu
1. Deuterium mempunyai nomor atom 1, nomor massa 2, dan tritium mempunyai nomor atom 1 dan nomor massa 3. Nah, protium biasa ditemukan dalam bentuk diatomik yaitu H2. Sedangkan deuterium dan tritium kelimpahannya sangat sedikit. Deuterium dan tritium juga bersifat radioaktif. Selanjutnya senyawa yang dideutrasi. Nah, deutrasi ini dalam air berat biasa dikatakan dengan D2. Jadi atom H-nya diganti dengan atom D. Nah, biasanya digunakan ketika ada keperluan seperti pelarut. D2 ini mempunyai efek yang signifikan seperti titik didihnya H2O yaitu 373,00 Kelvin, sedangkan titik didih D2O yaitu 374,42 Kelvin. Karena kenaikan titik didihnya ini menunjukkan bahwa ikatan hidrogen pada D2O lebih besar daripada ikatan pada H2O. Nah, D2O juga biasa digunakan sebagai reaktor pada pembuatan hidrogen. Pembuatan hidrogen di laboratorium. Dalam laboratorium, hidrogen itu dapat dibuat dengan asam dengan cara mereaksikan asam yang encer dengan logam yang sesuai. Misalkan kita mereaksikan Zn dan HCl, nantinya akan menghasilkan ZnCl dan juga gas hidrogen. Nah, cara lainnya juga yaitu dengan mereaksikan logam-logam dengan larutan alkali. Misalnya, kita mereaksikan antara logam aluminium dalam larutan hidroksida, nantinya akan menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga, kita juga bisa dengan cara hibrida logam dengan air. Misalnya, kita mereaksikan antara kalsium hibrida dengan air yang akan menghasilkan kalsium hidroksida dan gas hidrogen. Dan yang terakhir, kita juga akan mereaksikan logam-logam golongan 1A dengan air. Contohnya di sini ada kalsium direaksikan dengan air, nantinya akan menghasilkan KOH dan gas hidrogen. Dalam dunia industri dapat dibuat dalam berbagai cara. Yang pertama dengan cara steam reforming. Jadi steam reforming ini cara memanaskan gas alam berupa metana atau CH4, etana C2H6, propana C3H8 dengan suhu yang sangat tinggi dari 700 sampai 1000 derajat Celcius dengan bantuan katalis yang nantinya itu akan menghasilkan hidrogen. Nah, yang kedua dengan cara mengelektrolisis air dengan cara menggunakan arus listrik yang sangat besar, nantinya itu akan menghasilkan gas hidrogen pada katoda. Selanjutnya yaitu dengan cara gasifikasi biomasa, itu cara untuk membuat hidrogen dengan cara memanaskan jerami atau limbah padat lainnya pada suhu yang sangat tinggi di dalam reaktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh ikatan hidrogen pada titik lele, titik didih, dan entalpi penguapan. Diketahui, ikatan hidrogen merupakan ikatan antara atom H dan ketiga atom lainnya. Nah, yang pertama oksigen, yang kedua fluorin, dan yang ketiga nitrogen. Jadi teman-teman, ikatan hidrogen merupakan ikatan yang sangat kuat. Maka dari itu dibutuhkan energi yang cukup besar atau tinggi untuk memutus ikatan hidrogen antara atom lain, dan juga karena ikatan hidrogen sangat kuat, maka dia akan berpengaruh pada titik didih, titik leleh, dan juga entalpi penguapan. Manfaat hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, manfaat hidrogen dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan dalam bahan baku pembuatan amonia dan dalam pembuatan asap nitrat, dan dalam bahan bakar roket, dan juga dalam pembuatan margarin. Dalam mesin kendaraan bermotor, hidrogen ini digunakan sebagai bahan bakar karena dia itu sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan